Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilke Natalia Orgono, NPM A1A022009. Jadi di video kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Rio Kurniawan, MPD. Di sini saya akan melakukan dan menggunakan elemen menulis pada fase E dengan materi teks puisi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oh baik, terima kasih. Jadi di sini Ibu ingin melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa ya? Oh, Rani. Silakan Rani untuk dipimpin doanya. Doa selesai. Oke, terima kasih Rani. Sebelum kita mulai, Ibu mau tahu siapa yang nggak masuk ya? Oh, masuk semua. Jadi nihil ya. Oke, terima kasih karena sudah selalu rajin dan selalu masuk dalam pelajaran Ibu. Oh ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Di sini siapa ya yang pernah menulis tentang kalimat pendek atau kalimat yang cuma satu baris tapi sangat menyentuh hati? Ada tidak? Siapa? Tunjuk tangan. Oh, kamu pernah ya? Oh iya. Jadi di sini Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep teks puisi secara logis. Kemudian, peserta didik mampu menulis puisi secara logis dan kreatif. Kemudian, yang ketiga atau yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dalam teks puisi. Jadi, tadi siapa ya yang sudah pernah menuliskan teks pendek yang untuk menggambarkan untuk foto atau video yang ingin kita unggah ke sosial media? Baik, tadi Anggun ya yang sudah pernah menuliskan kalimat pendek untuk menggambarkan suatu foto kita atau video kita yang ingin kita upload ke sosial media. Jadi Anggun pernah menuliskan apa? Wow, bagus sekali. Anggun menuliskan langkah kecil bermimpi besar. Itu memiliki arti, Anggun. Iya, oh iya. Keren sekali Anggun. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Anggun. Nah, anak-anak, kalian kan Anggun, termasuk Anggun sudah pernah menuliskan kalimat tersebut. Jadi untuk yang semuanya setidaknya pernah membacakan kalimat pendek sederhana atau yang biasanya berseliweran di sosial media seperti di TikTok, Instagram, yang biasanya tuh sederhana tapi terasa menyentuh hati kita. Pernah tidak? Atau kena gitu, kayak sesuai dengan perasaan kita. Ada tidak? Iya, betul. Jadi terkadang tulisan pendek itu lebih menyentuh hati atau kadang lebih sesuai dengan keadaan kita. Karena apa? Ada yang tahu? Yaitu karena sesuai dengan perasaan yang kita miliki. Apa yang kita rasakan terkadang, oh iya benar, seperti itu. Pernah tidak merasakan seperti itu? Iya, semuanya pernah ya? Nah, menurut kalian, apakah semua tulisan yang panjang itu bisa menyentuh hati? Atau kadang tulisan pendek saja sudah menyentuh hati? Atau kadang kalau panjang itu malah berbelit-belit, kita malah lebih pusing? Iya tidak? Iya kan? Terkadang yang pendek itu lebih menyentuh hati karena lebih gampang diingat, diperjelas, atau mungkin lebih gampang kita memikirkan artinya. Terkadang kita menulis, kita membaca, kadang kita susah mengartikan arti tersirat tersebut. Nah, Ibu mau tanya lagi,
kalian pernah tidak mendengar tentang kalimat yang seperti hatiku membeku atau langit ikut menangis? Pernah tidak? Siapa yang pernah? Oh, semuanya pernah ya. Jadi menurut kalian, apakah maksud dari kalimat itu? Hatiku beneran membeku kayak di es gitu ya, seperti es batu, atau mungkin misalnya itu tadi, langit ikut menangis. Apakah langitnya menangis, dia bersedih, seperti itu? Tidak ya, tentunya. Jadi itu orang yang menyampaikan sesuatu tapi dengan makna tersirat. Terkadang hatiku membeku itu seperti dia merasakan kesedihan atau sebuah dendam, seperti itu. Atau kadang misalnya seperti tadi, maksud dari langit ikut menangis itu mungkin saja kita atau orang-orang yang ketika kita bersedih, orang-orang di sekeliling kita mungkin ikut bersedih. Maka dari itu kita tidak boleh bersedih. Nah, itu merupakan sebuah yang kita dengar tadi merupakan sebuah kalimat dalam bentuk diksi. Jadi diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud, suasana hati, atau berbicara, menuliskan sesuatu yang digunakan dengan gaya tertentu. Misalnya tidak disampaikan secara langsung, atau mungkin bisa digunakan dengan kata-kata yang lebih tidak familiar, atau bisa menggunakan kata-kata yang lebih formal lagi dengan variasi katanya. Baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti anak-anak bisa melihat video tersebut untuk anak-anak lihat bagaimana temanya, bagaimana diksinya, apa isi puisinya, dan bagaimana penyampaian ataupun ekspresi dari si pembaca puisi tersebut. Oke? Selamat menyaksikan. Beri daku sumbah, karya Taufik Isma. Nah, kalian tadi kan telah menyaksikan video yang sudah Ibu tampilkan. Apa judulnya tadi? Beri Daku Sumba, karya Taufik Ismail. Jadi, dari video yang kalian lihat tadi, apa tema utama dari puisi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Ya, Rani, silahkan Rani. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rani. Benar, apa yang dikatakan Rani benar ya. Jadi, tema dari puisi tersebut adalah tentang kerinduan mendalam dari penyair terhadap tanah kelahirannya atau kampung halamannya, yaitu di Sumba, dengan segala kekasannya seperti padang terbuka, ternak, dan cuaca tropis, seperti itu ya. Kemarin siapa yang pulang ke kampung halaman? Di mana saja? Oh iya, semuanya pulang ya, dan di Kepahyang, ada yang di Curup, ada yang di Utara, ada yang di Bogor, ya kan? Bagus. Kemudian, apakah judul puisi tadi berhubungan dengan isinya atau tidak? Menurut kalian bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, anggun. Bagaimana anggun? Ya, benar sekali apa yang dikatakan anggun. Jadi, ini sangat berhubungan ya. Beri Daku Sumba itu menggambarkan sebuah permintaan penyair atau penulis, atau sebuah harapan untuk kembalinya dan mengalami kembali suasana yang dan kehidupan di Sumba yang benar-benar dirindukan, karena Sumba mungkin sekarang telah rusak karena berbagai banyak sampah atas pengunjung-pengunjung yang tidak menjaga kebersihannya, tidak menjaga alamnya, seperti itu.
Jadi ini adalah puisi tentang kerinduan dari penyair atau penulis untuk kembalinya Sumba pada masa dahulu yang masih sangat sejuk dan bagus. Iya, jadi struktur bait dan lirik untuk membangun suasana di dalam puisi yang telah kalian saksikan tadi adalah bagaimana seorang penyair menyebutkan di sini tentang diksi 1000 ekor kuda atau cuaca tropika, kemudian juga ada padang-padang terbuka, alam bebas liar atau tanah tanpa pagar, yang di sini menciptakan gambaran tentang alam terbuka, kemudian luas dan panas. Nah, dari puisi dari beberapa bait puisi yang telah kita baca, telah kita saksikan dari pembacaan puisi di video tadi, kita bisa menggambarkan bagaimana keadaan di Sumba. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan di daerah Sumba walaupun kita belum pernah ke sana, ya. Nah, dari puisi tadi juga apa yang kalian lihat dan kalian tangkap dari amanatnya? Apakah amanat dari puisi tersebut? Ada yang bisa? Tunjuk tangannya ya. Oke. Iya, bagus. Terima kasih Cindy. Jadi di sini amanatnya benar apa yang dikatakan Cindy. Di sini kita disampaikan untuk menghargai dan mencintai tanah kelahiran kita sendiri, karena tempat asal kita adalah bagian penting dari identitas dan kenangan hidup kita. Kita harus bangga kita lahir di Bengkulu. Ada yang lahir di luar Bengkulu? Ada ya, di Bogor ya. Ya, jadi kita harus bangga di atas tanah kelahiran kita. Kita harus menjaga dengan dimulai dari diri sendiri. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan supaya tidak rusak, supaya tidak banjir, karena apapun itu berakibat atas diri kita. Kemudian juga ada alam dan budaya yang sederhana, seperti padang terbuka tadi, peternakan, cuaca panas yang sesungguhnya, memiliki keindahan alam yang bermakna dan mendalam. Kemudian juga amanatnya tentang kerinduan akan kampung halaman. Di sini kita sebagai seorang perantau di daerah yang jauh dari daerah kita harus tulus terhadap akar kehidupan kita bermula yang tetap hidup meski kita berjauhan. Terkadang kita seperti kangen sekali ya dengan kampung halaman. Kangen ini ada kerangka menulis teks puisi. Yang pertama adalah menentukan tema. Kita tadi telah melihat bagaimana temanya tadi ya. Jadi di sini pertama kita harus menentukan tema supaya kita tahu bagaimana gambaran dari puisi tersebut, apa yang akan kita tulis nantinya. Misalnya kita tentang keindahan alam seperti di Sumba tadi, atau perasaan kita yang sedih, atau mungkin perasaan kita marah terhadap seseorang, seperti itu. Kemudian menentukan amanat. Jadi apa yang akan kita sampaikan kepada para pembaca, kepada para pendengar? Apakah amanat tersebut yang ingin kita sampaikan melalui puisi itu? Pesan amanat itu adalah pesan moral atau nilai yang ingin dititipkan kepada pembaca melalui puisi. Tujuannya agar puisi tersebut memberi kedalaman pada puisi sehingga tidak hanya indah tapi juga bermakna. Kemudian membayangkan, yang ketiga adalah membayangkan suasana. Suasana ini di sini adalah nuansa perasaan yang ingin dibangun oleh penulisnya, seperti sedihkah, bahagiakah, rindu, atau damai, atau marah, atau kesal, masih banyak lagi ya. Atau sehingga dengan adanya suasana tersebut,
pembaca atau pendengar bisa membayangkan bagaimana puisi tersebut atau juga merasakan emosi yang ingin disampaikan. Kemudian juga ada mengumpulkan diksi atau pilihan kata. Maksudnya diksi di sini adalah apa? Diksi adalah pilihan kata yang dipilih dengan cermat agar sesuai dengan tema, amanat, dan suasana. Kalau temanya kesedihan, pilih diksi seperti sepi, kelam, tangis, atau bayang-bayang hitam, seperti itu. Dan masih banyak lagi, supaya ini dapat memperkuat keindahan dan ketepatan ekspresi dalam puisi, seperti itu ya. Kemudian juga ada membuat imaji. Ya, imaji di sini adalah gambaran tentang panca indera, di mana tentang penglihatan, pendengaran, peras, penciuman, sentuhan di dalam puisi. Imaji visual di sini adalah langit merah membara. Langit merah membara itu apa? Coba kalau dibayangkan. Atau mungkin angin menderu di sela-sela malam. Tujuannya untuk melihat puisi ini terasa lebih hidup, lebih nyata di benak pembacanya. Seperti itu. Kemudian ada menyusun gaya bahasanya. Gaya bahasa di sini adalah penggunaan majas, seperti tadi angin melangkah menderu. Itu menggunakan majas gaya bahasanya, atau perangkat sastra seperti waktu adalah pedang, waktu adalah uang, ya kan? Bulan menari di atas danau. Tujuannya adalah menambah keindahan, keestetika, kemudian kekuatan makna, daya tarik puisi, ya kan? Ya. Kemudian yang terakhir adalah membuat rangkaian ide atau kerangka baris puisi, supaya tahu apa saja isi bait pertama, isi bait kedua, isi bait ketiga, dan selanjutnya. Ini untuk merancang urutan barisnya atau baitnya berdasarkan temanya, suasana, dan pesan yang ingin dibangun. Tujuannya puisi terasa lebih mengalir, tidak loncat-loncat. Misalnya isinya yang pertama sedih, yang kedua bahagia, yang ketiga marah. Kan tidak sesuai dengan judulnya atau tidak sesuai dengan isi dan temanya. Ya, tadi kan kita telah membahas bagaimana tema dari puisi yang telah kita lihat tadi, bagaimana suasananya, bagaimana amanatnya, dan hubungan antara judul dengan isinya. Jadi apa yang telah kita bahas tadi, kita akan diskusikan. Di sini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti kita akan spin, oke? Ibu akan spin kita di sini. Nah, nantinya akan yang pertama kita akan mengspin untuk kelompok 1. Jadi untuk nama-nama yang keluar nanti adalah kelompok 1. Kemudian nanti yang keluar untuk selanjutnya adalah kelompok 2. Oke. Nah, itu tadi adalah kelompok yang sudah Ibu bagi dengan spin. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bertemu dengan anggotanya masing-masing? Sudah ya? Oke. Jadi silakan berkumpul dan duduk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, Ibu akan meminta kalian untuk mencatat hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi, seperti tema dari puisi tersebut, bagaimana amanatnya, bagaimana suasananya, bagaimana gaya bahasanya dalam puisi yang kalian saksikan tadi. Kemudian nanti Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan ke depan. Seluruh kelompok boleh maju.
Kemudian kalian bagi siapa saja moderatornya, siapa pematerinya, dan akan melakukan sesi tanya jawab bagaimana apakah setuju atau tidak dari kelompok lain, seperti itu. Oke. Kalian bisa menuliskan puisi berdasarkan pengalaman kalian misalnya, atau juga perasaan yang kalian alami. Jadi setiap kelompok menuliskan satu kerangka puisi, kemudian kalian buat puisinya. Dan pada hari ini juga kalian akan membacakannya di depan perwakilan saja ya. Kalian tuliskan berdasarkan temanya dari kerangka yang kalian buat, apa saja amanatnya, dan bagaimana gaya bahasa yang kalian buat pada kerangka tadi. Ya, terima kasih anak-anak karena kalian telah membacakan puisi yang kalian buat. Terima kasih Anggun untuk perwakilan kelompok 1 dan terima kasih Rani untuk perwakilan kelompok 2. Nah, masing-masing kelompok juga telah menanggapi. Oke. Jadi itu adalah puisi yang sesuai dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Tugas yang telah kalian buat tadi, kerangkanya dan juga puisinya, silakan kalian kumpulkan di depan karena ibu akan menilainya. Nah, itulah materi pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Ya, Rani, bagaimana Rani? Ya, jadi materi pembelajaran pada hari ini kita dapat melihat apa saja isi puisi, apa saja kerangka untuk menyusun puisi. Kita mengerti bagaimana kita menuliskan, bagaimana langkah-langkah dalam menuliskan puisi, bagaimana ekspresi dalam pembacaan puisi, bagaimana kita melihat seseorang yang membaca puisi penuh dengan ekspresi, dengan puisi yang tidak serius atau puisi yang tidak berekspresi. Lebih enak mana? Lebih enak yang berekspresi, iya. Jadi dengan ekspresi, dengan isi yang bagus, dengan isi yang memiliki diksi yang pilihan yang baik, kita dapat merasakan apa makna puisinya, bagaimana emosi yang ingin disampaikan oleh penyair, bagaimana keinginan penulis untuk melihat apa itu isi puisinya. Nah, mungkin itu saja materi puisi pada hari ini. Ibu, untuk materi minggu depan, kalian bisa mencari tentang bagaimana teks berita. Nanti ibu akan tanya satu-satu apa itu pengertian berita, tentang teks berita, bagaimana strukturnya, bagaimana pembuatannya. Nanti kita bertemu minggu depan. Mungkin itu saja. Akhir kata, ibu akhiri dengan pantun Buah Duku Buah Semangka kelas B luar biasa. Sampai bertemu minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.